Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Ramadiana Novianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi perekrutan pegawai berbasis web pada PT Subang Autocom Indonesia menggunakan metode SAO. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pada PT Subang Autocom Indonesia masih menggunakan metode manual, seperti pemilihan berkas lamaran, psikotes yang menggunakan media kertas, hingga penilaian yang dilakukan pihak manajemen. Cara ini dinilai kurang efektif dan efisien dikarenakan memakan waktu yang relatif lama, terlebih lagi dalam mengambil keputusan untuk memutuskan kandidat mana yang cocok untuk perusahaan. Metode Simple Additive Weighting atau metode SAW bisa disebut dengan metode penjumlahan tertimbang adalah metode yang akan menemukan jumlah penilaian kinerja tertimbang pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini nantinya akan dilakukan dalam sistem informasi perekrutan berbasis web ini sehingga memudahkan pelaksanaan rekrutmen menggunakan metode tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana supaya proses perekrutan tidak lagi menggunakan metode manual sehingga dapat mempercepat prosesnya. Yang kedua, bagaimana supaya pihak manajemen dapat memilih calon karyawan yang tepat untuk perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan metode SAW atau Simple Additive Weighting pada proses perekrutan. Deskripsi produk. Sistem informasi rekrutmen karyawan berbasis web ini adalah sistem informasi perekrutan calon karyawan baru berbasis web dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan atau SPK, yaitu Simple Additive Weighting atau SAW, di mana metode ini akan membantu dalam mengambil keputusan untuk mencari kandidat terbaik yang lulus berdasarkan kriteria berbobot yang sudah ditentukan. Keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi perekrutan karyawan pada PT Suai. Untuk mengatasi masalah perekrutan pegawai yang masih manual, maka dengan adanya sistem informasi perekrutan berbasis web dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merekrut calon karyawan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qabil Ajam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada jadwal pelaksanaan kerja proyek ya. Di sini ada kegiatan dan bulan. Di sini yang pertama ada persiapan dan wawancara untuk pengumpulan data. Lalu ada pembuatan sistem informasi, penyusunan laporan, lalu pelatihan karyawan. Di sini ada proses bisnis sistem. Dalam melaksanakan rekrutmen, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal penting yang menjadi dasar atau dimensi perekrutan tenaga kerja. Yaitu di sini ada yang pertama adalah rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan yang telah ditentukan. Rekrutmen dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur perekrutan perusahaan. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah diketahui spesifikasi jabatan atau pekerjaan, karyawan yang diperlukan, maka harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. Sumber penarikan calon karyawan bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Dari definisi di samping, dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan calon pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Adapun proses perekrutannya. Di sini ada via Disnaker. Pelamar mendatangi kantor dan melakukan
tes yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan. Jika pelamar lulus dari tahap tes selanjutnya, pelamar melakukan interview di perusahaan. Nah, di sini ada tampilan ERD dan LRS-nya. Di sini juga ada pihak yayasan. Pelamar mendatangi kantor yayasan untuk melakukan tes. Jika pelamar lolos di tahap tes selanjutnya, pelamar melakukan interview di perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kita akan melanjutkan ada analisa sistem berjalan, proses bisnis sistem. Yang ketiga, ada via website, pelamar mengisi formulir dengan lengkap. Jika pelamar sudah mengisi formulir dengan lengkap dan ada panggilan dari perusahaan, pelamar melakukan tes dan interview langsung di perusahaan. Di sini ada sistem berjalannya, yaitu ada dua. Yang pertama, pihak perusahaan dengan pelamar. Persyaratan dibuat oleh pihak perusahaan, pengisian persyaratan diisi oleh pelamar, pengecekan persyaratan dilakukan oleh perusahaan, perusahaan membuat tes, pelamar mengisi tes, perusahaan mengecek hasil tes. Selanjutnya ada interview yang dilakukan oleh keduanya. Jika di tahap interview lolos, pelamar langsung bekerja. Analisa kebutuhan sistem. Tahap analisa. Sistem informasi rekrutmen karyawan berbasis web dengan metode SAW merupakan sistem perekrutan calon karyawan dengan menggunakan teknologi internet sebagai media penghubung dalam proses perekrutan. Dalam proses ini, proses lamaran tidak menggunakan berkas file secara fisik, namun lebih menggunakan media penyimpanan berkas secara langsung kepada sistem. Use case diagramnya ada seperti ini: user, home, lowongan, registrasi, login. Use case diagram calon pelamar, ke login, langsung mengisi username dan password, pelamar, profile, mengisi data, ada data pelamarnya, ada upload berkas, langsung tes, langsung interview, pelamar, pengumuman, cetak, logout. Use case diagram admin, ini tampilan dari adminnya. Admin login, username, password, data lamaran si pelamar, kelengkapan datanya si pelamar, admin tesnya si pelamar, hasil interview si pelamar, admin melakukan pengumuman, peningkatan nilai, cetak, logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palipi Usama Afghani, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Activity diagram. Bisa lihat di sini ada activity diagram, pelamar, dan juga sistem. Untuk penjelasannya adalah admin melakukan penilaian terhadap calon pegawai, lalu admin masukkan nilai tersebut ke form penilaian SPK, lalu admin memverifikasi inputan. Setelah itu, sistem akan memunculkan nilai akhir dari SPK. Lalu ada ERD. Di sini ada gambar ERD, ada tabel pelamar juga lamaran, di mana ini pelamar membuat lamaran dengan relation one to one, dan juga ada pelamar mengikuti tes dengan relation one to many, dan juga tes memiliki kriteria SPK dengan relation many to many, dan juga tes dicek oleh admin dengan relation many to one, dan admin bisa membuat hasil tes dengan relation one to many. Lalu ada diagram LRS. Pertama ada tabel lamaran, di mana memiliki primary key ID lamaran, dan juga foreign key dari ID pelamar, di mana ID pelamar berasal dari tabel pelamar dengan memiliki primary key ID pelamar. Lalu ada tabel tes. Tabel tes ini memiliki primary key ID tes dan juga foreign key dari ID lamaran. Tabel hasil tes memiliki primary key ID hasil dan juga foreign key ID tes. Lalu di sini ada tampilan dari mockup desain yang akan dibuat di web. Pertama ada tampilan login, lalu ada tampilan registrasi, lalu ada tampilan data lamaran,
juga tampilan data kriteria dan nilai bobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi rekan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tampilan penilaian seperti ini, lalu struktur kode seperti ini, dan struktur navigasi seperti ini. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan atau maintaining aplikasi akan dilakukan melalui 3 proses, yaitu yang pertama corrective maintenance, yaitu apabila terdapat kesalahan pada aplikasi yang baru terdeteksi pada saat aplikasi itu dipergunakan. Yang kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru, misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru, atau sebagai tuntutan atas perkembangannya sistem komputer, misalnya penambahan driver dan sebagainya. Selanjutnya, preventive maintenance. Bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditunjukkan untuk menambah kemampuannya, seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan, dengan menerapkan metode SAW di PT SUAI, dapat diambil hasil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, telah dibuat sistem pendukung keputusan seleksi calon karyawan dengan metode SAW sehingga dapat membantu dan memberikan rekomendasi kepada divisi personalia untuk mendapatkan karyawan. Yang kedua, diharapkan aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan dengan metode SAW ini dapat berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, dengan adanya sistem ini menghasilkan laporan dari perhitungan metode SAW, maka dapat membantu untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, saran. Aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan dengan menggunakan metode SAW ini masih memiliki banyak kekurangan. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan selanjutnya adalah aplikasi ini hanya mempunyai 7 kriteria. Diharapkan adanya penambahan kriteria lagi dalam pengembangannya. Aplikasi ini hanya dapat menambahkan atau input data pelamar satu persatu, tidak dapat secara bersamaan. Hal ini dirasakan sedikit membuang waktu dari pihak personalia perusahaan. Selanjutnya, dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan di PT SUAI, maka sebaiknya pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan komputerisasi sistem dilakukan dengan serius guna mendukung operasional sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Ramadiana Novianti. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan tes dari hasil program yang telah dibuat. Pertama-tama kita akan melakukan register. Pilih foto. Lalu di sini masukkan foto yang akan kamu pilih. Setelah itu, masukkan nama lengkapnya. Lalu, masukkan username minimal 4 karakter. Masukkan password. Setelah itu, masukkan kembali password yang tadi dibuat. Lalu submit. Maka akan ada tulisan registrasi sukses. Setelah itu kita akan melakukan login dengan memasukkan username yang dibuat dan password yang telah barusan dibuat. Lalu login. Maka akan masuk ke halaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rijal. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat lowongan. Yaitu pertama kita membuka Human Resource, open. Lalu di sini ada Add New Data. Di sini kita mengisi posisi kita staf gudang, departemennya pergudangan, kerja yang dibutuhkan contohnya 5
15. Deskripsinya itu kita membutuhkan staf gudang, lalu yang bertanggung jawab contohnya atas nama saya sendiri. Lalu kita submit. Di sini sudah ada ya. Lalu kita post untuk melihat di lowongannya. Nah, job title kita staf gudang, deskripsinya membutuhkan staf gudang, dan job requirement-nya minimal S1. Dan jam kerjanya kita ambil yang full time, dan total gajinya saya kasih 10 juta. Lalu submit. Nah, di sini akan muncul seperti ini, dan semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan menerima si pelamar, yaitu menuju ke application. Di sini ada si pelamar, accept untuk penerima atau diterima, decline untuk tidak diterima. Misalkan kita ambil contoh dari Hariwibowo, kita akan menerima dia. Hariwibowo Bambang Yudhoyono, Tresno Silvia, Yuli Mariati, Pipi Vanessa, Muhammad Alfi, Teguh Andrian, Dedi Ilham, Denny Kurniawan, dan Poppy Yulianti. Selanjutnya kita akan menghitung SPK-nya. Dengan di sini kita akan menghitung SPK. Kita akan menambah kriteria. Yang pertama ada kapasitas. Dengan wage-nya 0,20. Subkriteria yang pertama ada tidak baik, ada kurang, ada cukup, ada baik, dan ada sangat baik. Kita submit. Yang kedua, kita akan membuat kreativitas dengan create name, kreativitas tipe benefit, wage-nya 0,10. Subkriteria pertama tidak baik, kedua ada kurang, ketiga ada cukup, keempat baik, kelima sangat baik. Kita akan membuat kriteria yang ketiga, yaitu karakter. Dengan panjangnya 0,15. 0,15. Subkriteria seperti yang tadi, tidak baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kita akan membuat kriteria kapabilitas. 10 sama seperti yang tadi, ada tidak baik, kurang, cukup, baik,
dan sangat baik. Yang kelima, kita akan membuat kriteria komitmen. Seperti yang tadi, benefit ini 0,30, tidak baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang keenam, ada kompatibilitas. Kompatibilitas baiknya 0,05, sama seperti tadi, tidak baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang terakhir ada kredibilitas. Kredibilitas weightnya 0,10, sama seperti tadi, tidak baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Levi, akan menjelaskan proses perhitungan SPK. Nah, di sini sudah dibuat kriteria dan juga subkriterianya. Jadi sekarang tinggal menghitung SPK. Kita akan mencet tab SPK. Nah, lalu di sini akan muncul penilaian. Di sini satu semua karena ini semuanya akan dihitung dari nilai awal. Jadi kita tinggal update saja nilai-nilai tersebut. Untuk misalkan untuk kandidat pertama nilainya berapa saja, kita update. Untuk kapasitas nilainya sebagai contoh baik. Yang kedua cukup, terus sangat baik, terus cukup baik, baik, sangat baik, juga cukup. Lalu submit, maka nilainya akan berubah. Nah, kita lakukan untuk sisanya ya. Nah, ini setelah semuanya sudah diupdate nilainya, maka kita akan membuat perhitungan dengan menekan tombol create SPK. Tab ini disebut dengan metrik keputusan. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari tahap 1. SPK ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Nah, ini ada tahap pertama, yaitu dengan mencari variabel dari baris dan kolom, di mana semua kriteria ini berbobot benefit. Jadi semuanya akan mencari nilai minimum. Bisa dilihat dengan rumus di sini. Untuk cost yaitu XIJ dibagi max, untuk min yaitu min XIJ dibagi XIJ. Sudah mendapatkan hasil dari tahap pertama. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap kedua. Ini ada peringatan ya, dilarang reload karena menimbulkan masalah perhitungan. Nah, di sini ada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini bertujuan untuk mencari nilai akhir untuk ditotalkan dan diurutkan. Kita akan menuju ke tahap akhir, menekan tombol tahap akhir.
Nah, di sini akan muncul total dan juga ranking dari keseluruhan. Di sini ada total 78, dia akan mendapatkan ranking pertama. Lalu kita akan simpan data. Nah, di sini akan muncul hasil dari perhitungan. Di sini ada hasil rekrutmen karyawan ya. Di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini adalah hasil perhitungan yang tadi. Lalu di sini kita bisa ekspor PDF. Nah, di sini juga kita bisa download atau print. Kita coba download ya. Kita simpan di dokumen. Kita ganti namanya menjadi hasil rekrutmen. Hasilnya sudah tersimpan ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.